Masih dalam program Rohis Rohani Islam bersama dengan Ustadz Yasir Maqasid dan juga Kepala Lapas Kelas 2A Kota Pekalongan Pak Prapto serta teman-teman para warga binaan di sini. Dan pemirsa, tadi kita sudah mendengar bersama tausiah dari Ustadz Yasir Maqasid ya tentang sabar. Namun kayaknya di sini teman-teman masih pada bingung juga nih ya. Masih ada undang-undang mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang sabar. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Syukur. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Silakan. Apa fadilah bagi umat muslim yang senantiasa bersabar? Sekian dari saya, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz, bisa langsung dijawab. Jadi tadi tentang masalah keutamaan ya orang yang sabar ini, di dalam pepatah Arab disebutkan innaman nasru ma'as sabri. Jadi yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang bersamaan dengan kesabaran. Jadi kita misalnya bersusah-susah untuk menuntut ilmu ya, kemudian misalnya kita mendapatkan ujian dan lain sebagainya, ini kita akan dapat meroleh kemenangan itu kalau memang kita mau bersabar. Jadi hanyalah orang-orang yang bersabar yang dia akan mendapatkan kemenangan. Seperti kemerdekaan kita ini kita peroleh ya, dengan perjuangan yang butuh kesabaran ya. Kalau tidak ada kesabaran, misalnya orang berjuang sebentar kemudian setelah itu putus asa, maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Kemudian sabar ini juga di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali ya, 70 kali, sehingga ini menunjukkan bahwasanya sabar ini merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh setiap umat Islam. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan ya, suatu ketika ada orang-orang ini ya, datang ketika nanti di akhirat ya, mereka ini orang-orang ini sebelum hisab mereka sudah pada mulai masuk menuju ke surga ya. Kemudian Pak malaikat penjaga surga ini menanyakan, kalian siapa ini ya. Orang-orang mengatakan, kami adalah orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, bersabar di dalam menghadapi musibah, dan bersabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Maka orang-orang itu dikatakan oleh para malaikat, oh ya kalian benar seperti itu, maka masuklah kalian ke dalam surga tanpa hisab. Jadi termasuk orang-orang yang nanti bisa masuk surga tanpa hisab terlebih dahulu adalah orang-orang yang bersabar ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa ya. Bahkan tadi katakan dalam Al-Quran ya, di dalam orang yang melaksanakan perbuatan baik itu maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang berbuat baik ini akan mendapat kebaikan 10 kali lipat. Kalau orang yang bersedekah ya, dia akan mendapatkan 700 kali lipat. Tapi orang yang bersabar ini mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Yang tadi dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar ini akan mendapatkan pahalanya ini tanpa ada hitungannya, tanpa terbatas. Terus banyak sekali, tidak ada hitungannya. Nah, inilah salah satu dari beberapa keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersabar. Dan juga tambahan lagi, keutamaan orang bersabar ini adalah dia akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini ketika menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, ini bukan untuk membinasakan orang itu atau merendahkan orang itu, tapi semua musibah ujian yang dirasakan oleh kaum muslimin ini tujuannya adalah untuk mengangkat derajat orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini berarti kalau misal tidak ada hisab langsung dimasukkan ke surga nih Ustadz? Iya, jadi orang-orang yang sabar ini mereka ketika di dunianya kuat benar ya, segala macam masalah ini dia dihadapi dengan sabar, maka dia ini tanpa hisab langsung. Ya, luar biasa ya manfaat atau keutamaan dari sifat sabar. Baik, sekarang saya buka pertanyaan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi kemaksiatan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus nih ya Pak Ustadz ya, dari Pak Ibrahim. Mungkin nama kerennya Pak Baim gitu ya. Tentang keutamaan bersabar ataupun caranya bersabar dalam menghadapi kemaksiatan ya Ustadz. Silakan. Artinya ketika ya banyak kemaksiatan ini maksudnya bisa dari orang luar ataupun dari diri sendiri ya. Jadi orang yang bersabar untuk tidak melaksanakan maksiat ini bagaimana? Caranya adalah yang pertama ya, dia ini harus merasakan bahwasanya maksiat ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang melihat maksiat ini bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Meskipun kelihatannya itu secara tampaknya ini menyenangkan, tapi itu adalah sesuatu yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Barat orang misalnya melihat narkoba ya, atau apa minuman-minuman keras ya, kelihatannya ini ini bisa membuat kita ini senang-senang ya. Tetapi kita melihat itu bukan itu. Ini adalah merupakan bara dari neraka. Kalau saya masukkan ke dalam mulut ini, maka mulut saya ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi ini pertama menganggap ya sesuatu itu adalah sesuatu maksiat ini adalah sesuatu yang merupakan bara neraka. Yang kemudian yang kedua adalah kita ini bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingin supaya berbuat baik. Ya. Makanya di sini mungkin diadakan pesantren ini kan tujuannya supaya kita ini sama-sama menyemangati ya, supaya semangat dan juga supaya menghindari sesuatu yang tidak baik ini. Jadi harus ada bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang menuju kepada kesolehan ini. Kemudian caranya yang lain adalah ya, dengan senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari perbuatan ini. Karena manusia ini segigih apapun manusia, sekuat apapun manusia, dia ini ya pasti membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diselamatkan ya. Kita doa senantiasa ya Allahumma habib ilayyal iman wa zainhu fi qalbi wa karhi ilayyal kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minar rasyidin ya. Ya Allah, cintakanlah dalam diri hamba ini ya, keimanan, dan bencikanlah dalam diri hamba ini kemaksiatan, kekufuran, dan jadikanlah saya ini orang-orang yang lurus, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan. Ya, jawaban yang cukup menenangkan hati nih ya Ustadz ya, ketika dan sangat bisa diambil hikmahnya sekali Ustadz, karena dalam kehidupan sehari tentu kita sering bertemu dengan kemaksiatan ya, dan memang harus bersabar dalam menghadapi semua hal tersebut. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih melanjutkan pembahasan kita tentang sabar, pastinya tetap dalam program Rohis Rohani Islam. Ya Rasulullah, assalamu alaik. Ya Rabbi asyati wal darajat.